Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal dari beberapa pertanyaan yang ada. Jadi langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama. Jelaskan 4 unsur pendukung implementasi strategi dan gambarkan. Jadi dalam implementasi strategi itu ada beberapa hal yang setidaknya menjadi bahan rujukan kita dalam menentukan beberapa strategi. Yang pertama adalah rencana tindakan. Nah, rencana tindakan ini agar bisnis kita itu dapat berhasil, jadi mengimplementasikan strategi yang telah kita rencanakan, kembangkan, rencanakan. Nah, jadi yang pertama, jadi yang pertama itu yaitu rencana tindakan. Nah, agar bisnis kita dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah kita rencanakan, kembangkan rencana tindakan secara rinci. Nah, jadi yang pertama itu agar bisnis kita itu dapat berhasil. Nah, jadi yang pertama itu adalah rencana tindakan. Nah, jadi agar bisnis kita itu dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah kita rencanakan, jadi kembangkan rencana tindakan secara rinci. Maksudnya adalah buat daftar kronologis langkah-langkah, tindakan atau taktik secara rinci dan strategi kita. Misalnya tentang pelimpahan tanggung jawab, misalnya pelimpahan tentang tanggung jawab kepada seseorang yang khusus untuk memenuhi tiap langkah, tindakan dan strategi tersebut. Juga tentukan tanggal jatuh tempo dan estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tiap langkah-langkah strategi tersebut. Kemudian yang kedua, struktur organisasi. Nah, selanjutnya pendukung keberhasilan penetapan strategi kita adalah struktur organisasi dari bisnis kita. Nah, buat struktur organisasi yang mengakomodasi keperluan, tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan yang memang harus ada pada kebutuhan bisnis kita. Nah, misalnya bisnis kita memerlukan pengembangan produk baru. Nah, jadi kita harus menentukan seseorang yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut dan dia harus menempati struktur jabatan tersebut pada organisasi bisnis kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Organisasi bisnis yang ingin sukses pada implementasi strategi harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan strateginya. Nah, di sini ada 2 pertimbangan pokok, yaitu tentang kebutuhan komunikasi dalam organisasi dan kebutuhan untuk memenuhi jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, yang pertama, manajemen harus mengkomunikasikan strategi dan taktik yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi agar arah dan tujuan dari strategi organisasi dapat dicapai secara efektif. Nah, yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia yang diakibatkan oleh strategi baru tersebut harus terpenuhi dalam beberapa pertimbangan. Misalnya, tetap dengan karyawan yang sama dengan memberikan waktu untuk tumbuh dengan pengalaman, atau mengadakan pelatihan ataupun mengadakan karyawan baru. Ya. Yang keempat, rencana bisnis tahunan. Nah, untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi kita, masukkan rencana implementasi tersebut ke dalam rencana anggaran dan pendapatan bisnis tahunan kita. Oke, pertanyaan kedua, apakah sistem pengendalian manajemen sama seperti sistem pengendalian terhadap alat? Jelaskan. Nah, oke.
Jawabannya adalah sama, karena sistem pengendalian manajemen termasuk ke dalam kategori bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada prinsipnya, sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tautan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Sistem pengendalian manajemen terhadap alat merupakan suatu alat dari alat lainnya sebagai implementasi strategi yang fungsinya sebagai motivasi anggota-anggota organisasi untuk meraih tujuan organisasi. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, pada saat pengembangan strategi ada tahapan analisis yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jelaskan. Oke. Perumusan strategi pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Nah, kemudian pelaksanaan strategi tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, motivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Nah, kemudian evaluasi strategi. Nah, tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategis. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi. Oke. Kemudian kita menuju ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan fungsi controller pada sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi perencanaan controller dalam pengendalian manajemen adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian controller, tidak dapat memaksakan pengendalian kecuali di dalam departemennya sendiri. Oke, pertanyaan kelima. Jelaskan perbedaan dari solid line dan dotted line pada pengendalian bisnis unit, mana yang lebih disukai? Oke. Jawabannya adalah tanggung jawab auditor untuk dapat lebih mendeteksi dan melaporkan terjadinya fraud atau kecurangan lebih intens berkomunikasi dengan komite audit atau sebuah badan yang bertugas mengawasi kegiatan manajemen. Nah, dan dalam pelaporan hasil audit untuk lebih mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dan manajemen dalam kaitannya dengan laporan keuangan auditan. Nah, sistem pengendalian manajemen dapat dibagi dalam 5 jenis, yaitu 1. Pengendalian pencegahan atau preventive controls, di mana untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective controls. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective control. Keempat, pengendalian pengarahan atau directive control. 5, pengendalian kompensatif atau compensation controls. Oke, kita menuju pertanyaan ketujuh, yaitu rasio keuangan adalah salah satu metode analisis laporan keuangan. Pertanyaan saya, apakah analisis laporan keuangan tetap bisa berjalan walaupun tidak dilakukan rasio keuangan, dan seberapa penting rasio keuangan untuk analisis laporan keuangan? Oke, kita langsung jawab. Jadi analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Nah, dengan adanya data pembandingan, kita dapat melihat perbedaan angkanya. Angka yang ditonjolkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari periode sebelumnya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara memecahkan masalah dalam penentuan harga transfer? Oke. Jadi ada beberapa metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan. Yang pertama, metode pembanding harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, comparable controller, Price Cap ya.
metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM, metode biaya plus atau cost plus method, metode pembagian laba atau profit split method atau PSM, atau metode laba bersih transaksional net margin method atau TNMM. Activity based costing adalah metode pembebanan aktivitas berdasarkan kebesarannya, pemakaian sumber daya, dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelayanan berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan perusahaan dan objektifnya, dengan objek biayanya. Customer profitability analisis memberikan informasi yang lebih akurat dengan menganalisis secara detail pendapatan dan biaya pelayanan masing-masing pelanggan serta berkaitan antara laba operasi perusahaan dengan pelanggannya. Soal ke-9 atau pertanyaan ke-9, apa saja yang mensyaratkan suatu perusahaan dalam menggunakan ABC sistem dan jelaskan bagaimana sistem ABC dan customer profitability analysis dapat meningkatkan sistem biaya di perusahaan. Oke. Jawabannya adalah jadi activity based costing ya adalah metode pembebanan aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Customer profitability analysis ini memberikan informasi yang lebih akurat dengan menganalisis secara detail pendapatan dan biaya pelayanan masing-masing pelanggan serta keterkaitan antara laba operasi perusahaan dengan pelanggannya. Tuh. Kemudian soal ke-9, soal ke-10, dalam activity based costing ABC, untuk mengetahui biaya, maka terlebih dahulu harus mengidentifikasi segala aktivitas yang ada. Aktivitas apa dan bagaimana saja yang harus diidentifikasi tersebut, dan apakah semua aktivitas dalam hal tersebut tanpa melihat besar kecil bermanfaat atau tidak, apakah harus diidentifikasi. Activity based costing atau EBC adalah model akuntansi biaya. Nah, model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Nah, sistem activity based costing ABC ini bermanfaat karena berupa metode akuntansi yang dapat kita gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, sistem EBC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Nah, dan perlu diidentifikasi karena apabila perusahaan kita mempunyai tingkat pertumbuhan yang tergolong cepat, maka akan sulit dalam mengalokasikan biaya. Maka kemungkinan distorsi biaya pun meningkat, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan biaya periode yang cepat maka akan cocok dalam penggunaan analisa activity based costing. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi beberapa soal atau beberapa pertanyaan yang diajukan beserta juga jawaban yang kita terangkan. Semoga saja dapat diterima, dan kalaupun ada kesalahan dan kurang tepatnya jawaban, mohon maaf. Mungkin itu salah satu kekurangan saya. Mungkin bisa diperbaiki kembali.
Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.